Berjumpa lagi dengan Kak Riki, tentunya masih semangat. Di minggu ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita sungguh hebat, Tuhan kita sungguh luar biasa. Adik-adik diberkati dan Kak Riki juga tentunya diberkati. Kita diberkati dengan banyak hal, banyak berkat yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Minggu kemarin kita telah belajar bersama-sama dengan Kak Asaf. Kita belajar bagaimana kelahiran yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Kemudian dia menjadi pembuka jalan. Yesus Kristus lahir untuk menjadi juru selamat dunia, termaksud Kak Riki dan juga adik-adik semua. Tentunya kita perlu mensyukuri semuanya itu. Nah adik-adik, saat ini yuk Kak Riki mau ngajak sebelum kita lanjut ke sekolah minggu kita mau lipat tangan, tutup mata. Kak Riki akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di saat ini kami telah ditolong oleh Tuhan, kami telah disertai oleh Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan mengingatkan kami yang masih kecil, Tuhan terus bimbing kami. Ketika kami akan mengikuti kegiatan di sekolah minggu yang ada Tuhan, biarlah kami boleh mengikuti dengan baik, kami tidak nakal dan kami boleh dengar-dengaran terhadap orang tua dan terlebih lagi dengar-dengaran terhadap Engkau Bapa. Kami menyerahkan waktu ini, orang tua yang mendampingi, anak-anak yang mengikuti semua kegiatan boleh berjalan dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami berterima kasih karena Engkau telah lahir dan sungguh luar biasa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Halo, shalom adik-adik. Terima kasih ya Kak Riki sudah membantu kita dalam pembukaan dan doa. Nah, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kini saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, berikan kami hati yang mau belajar, mendengar firman Tuhan dan taat kepada apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kepatuhan dan hati seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita memasuki pelajaran yang ketiga di triwulan keempat tahun 2021. Nah, judul pelajaran kita hari ini adalah Jadilah padaku menurut kehendakmu. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38. Kita buka dan kita baca ya adik-adik ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan firman Tuhan, mari kita akan melihat video cuplikan ini. Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not,
Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Baik adik-adik, dari video dan film tadi yang sudah kita lihat ya, kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja ya. Kita melihat dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Nazaret. Di situ malaikat Tuhan bertemu dengan seorang perawan yang bernama Maria. Nah, kemudian malaikat Tuhan ini diutus untuk mengatakan sesuatu kepada Maria. Apa yang dikatakannya? Malaikat Tuhan itu berkata bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan dia harus menamainya siapa? Yesus. Dan Yesus yang akan dilahirkannya itu, dia akan menjadi raja atas segala raja. Raja atas keturunan Yakub, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Itu dikatakan pada ayat yang ke-33 ya. Kemudian Maria mendengarkan apa yang dikatakannya, bahwa Tuhan berkehendak agar dirinya hamil dan mengandung seorang anak bernama Yesus. Mendengar itu adik-adik, secara manusia pasti Maria merasa, pertama dia kaget, kedua pasti dia bingung ya adik-adik ya. Mungkin banyak hal yang dia tidak mengerti. Dan dia berkata terus terang gitu, dalam hatinya dia juga pasti bingung adik-adik. Dia mengatakan, bagaimana mungkin, karena aku masih bertunangan. Sedangkan tunangannya yang kita tahu bernama Yusuf, dan mereka belum menikah. Bagaimana aku bisa mengandung seorang anak sedangkan aku belum menikah? Kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu? Tuhan berfirman melalui malaikat ini bahwa anak yang akan dikandung Maria itu adalah berasal dari Tuhan. Roh Kudus akan turun dan menguasai Maria, dan di situ dia akan mengandung seorang anak, dan anak itu berasal dari Allah. Anak itu disebut juga kudus, anak Allah, anak yang berasal dari Roh Kudus dan bukan berasal dari hubungan laki dan perempuan. Dikatakan di ayat 35 ya adik-adik ya. Dan setelah mendengar itu, malaikat Tuhan juga mengkonfirmasikan kehendak Tuhan ini melalui apa adik-adik? Dia juga mengatakan bahwa saudaranya Maria punya saudara yang bernama Elizabeth. Elizabeth ini usianya sudah tua dan sudah dikatakan mandul. Tetapi malaikat Tuhan berkata bahwa saat ini juga saudaramu yang bernama Elizabeth sedang mengandung 6 bulan.
saudaranya yang dikatakan mandul, dia sudah mengandung 6 bulan. Itu atas kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang dinyatakan melalui Elizabeth. Nah, setelah itu dikatakan lagi hal yang sangat penting adik-adik di ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, apabila Tuhan berkehendak adik-adik, tidak ada yang mustahil, pasti semua jadi sesuai dengan apa yang difirmankannya, sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Nah, mendengar ini semua adik-adik dalam kebingungannya Maria, dalam mungkin ketakutan juga ya, ada sedikit ketakutan dalam diri Maria, dan dia mungkin bingung dalam berbagai hal yang mungkin tidak terjawab pada saat itu. Tetapi Maria memilih untuk taat. Dia taat dan patuh kepada apa yang sudah dikehendaki Tuhan terjadi dalam hidup Maria. Apa yang dikatakan oleh Maria adik-adik? Dikatakan pada ayat ke-38, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sini adik-adik kita belajar bahwa Maria memilih untuk taat dan dia menerima untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Sehingga ketika dia bersedia Tuhan memakai dia sebagai alatnya, Tuhan Yesus lahir ke dunia dan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Dan dia menjadi raja atas segala raja yang kita kenal sampai dengan saat ini. Hal itu tidak mungkin terjadi kalau Maria tidak taat. Karena ketaatan Maria, maka rencana Tuhan dinyatakan melalui hidup Maria. Puji Tuhan ya. Hal yang lain lagi adik-adik ya, dari cerita yang tadi barusan kita dengar dan firman Tuhan yang sudah kita baca ya, bahwa Maria tadi bersedia dipakai untuk menjadi alat Tuhan ya, yang akhirnya melahirkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita semua. Yang kedua, Allah itu bisa memakai siapa saja orang yang percaya untuk dipakai sebagai alatnya. Aku dan adik-adik bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya. Adik-adik percaya kan? Apakah adik-adik bersedia dipakai Tuhan sebagai alatnya? Aku percaya semua adik-adik bersedia untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Oke? Nah, yang ketiga, setiap orang percaya dapat menyatakan kesediaannya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Bagaimana caranya, Kak? Kan aku nggak ketemu malaikat seperti Maria. Nah, adik-adik bisa menyatakan kesediaan adik-adik untuk dipakai Tuhan melalui doa. Ya adik-adik ya, banyaklah adik-adik perbanyak doa dengan Tuhan supaya hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik, menjadi erat. Dengan berdoa, kita mengetahui bahwa kehendak Tuhan dalam hidup kita itu apa. Kita mengetahui apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan kita menyatakan melalui doa bahwa kita bersedia dipakai Tuhan sebagai alatnya. Dan juga adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan setiap hari, supaya adik-adik semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Melalui pembacaan akan firman Tuhan dan melalui doa kita kepada Tuhan setiap hari, adik-adik pasti tahu, adik-adik semakin dikonfirmasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup adik-adik semua. Ya adik-adik ya, adik-adik pasti mau dipakai Tuhan sebagai alatnya. Nah, mulai taat, adik-adik mulai belajar taat ya, melalui hal-hal yang kecil-kecil dulu. Contohnya apa? Menghafalkan ayat hafalan, mulai belajar disiplin lagi, taat kepada apa yang harus dilakukan. Baca Alkitab setiap hari, update pembacaan Alkitab pada grup Bible ya. Dan juga mengerjakan apa yang seharusnya menjadi kewajiban adik-adik. Belajar taat dari hal-hal kecil ya. Dan pasti apabila Tuhan menyatakan kehendaknya untuk memakai adik-adik sebagai alatnya, adik-adik bisa mentaatinya dan bisa berkata, jadilah Tuhan menurut kehendak Tuhan ya. Oke adik-adik, kita sampai kepada ayat hafalan hari ini.
Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-38. Kita baca bersama-sama ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Adik-adik, firman Tuhan ini mengkonfirmasikan bahwa Maria mau ikut dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau dipakai sebagai alatnya. Adik-adik dan kakak-kakak semua, kita semua orang-orang yang percaya adalah hamba Tuhan. Dan aku percaya pada saat kita menyatakan kita bersedia dipakai sebagai alatnya, maka kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup adik-adik semua dan kakak. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita, mengkonfirmasikan kita untuk semakin mau bersedia dipakai Tuhan sebagai alatnya. Mari sebelum kita mengakhiri, mari kita lipat tangannya. Kita akan doa penutup ya adik-adik ya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar firman Tuhan. Kami sudah melihat bagaimana ketaatan Maria untuk dipakai sebagai alat-Mu Tuhan, yang akhirnya boleh menyatakan kehendak-Mu Tuhan atas hidup ini, atas dunia ini, bahwa akhir dilahirkan seorang Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja yang menjadi juru selamat bagi kita semua. Ajarlah kami Tuhan untuk mau bersedia dipakai sebagai alat-Mu. Ajarlah kami juga untuk mau taat Tuhan atas semua yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Berkati satu persatu juga orang-orang yang mendengarkan YouTube ini. Berkati kami semua, juga kakak-kakak sekolah minggu dan seluruh keluarga kami. Biarlah Tuhan selalu lindungi kami semua Tuhan. Jadikan kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa ayat hafalan dihafalkan. Jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari dan mengisi lembar murid supaya adik-adik semakin mengerti akan firman Tuhan. Sekolah minggu sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.